Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study pada malam hari ini, saudara, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ulangan pasal yang kedua. Nah, saudara ingat bahwa ketika kita membahas Ulangan yang pertama kemarin, kitab ini ditujukan kepada bangsa Israel, angkatan yang kedua. Setelah mereka keluar dari Mesir, angkatan yang pertama itu banyak dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun karena pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kisahnya di pasal yang kedua, saudara. Kita akan belajar tentang riwayat padang gurun yang diceritakan kembali oleh Musa kepada generasi kedua sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Kisahnya seperti apa dan manfaat apa yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini? Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan mengurapi kita, membawa kita kepada pengertian-pengertian ilahi, supaya apa yang kita baca, kita renungkan, dan akan kita praktekkan dalam hidup kita, itu sungguh berkenan kepada Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan kepadanya. Haleluya Yesus, haleluya, sebab Engkau baik, teramat baik, kasih-Mu besar bagi kami. Kau yang terindah, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang terbaik bagi kami, Yesus. Tiada yang sama seperti Engkau Tuhan, tiada yang sama kebaikan-Mu. Bagi kami Tuhan, segala apa yang Kau perbuat bagi kami, Kau nyatakan kepada semua makhluk dan bangsa di hadapan segala bangsa.
Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya Yesus, haleluya, kebaikanmu untuk selamanya, kasihmu kekal, kasihmu abadi Tuhan. Kami percaya akan Engkau, kami percaya akan Engkau Tuhan, sebab Kau jagai kami Yesus. Kau beri kemenangan demi kemenangan. Urala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Amin Yesus. Tuhan ku percaya, tangan-Mu Tuhan yang menjaga, tangan-Mu menjaga setiap orang yang berharap kepada-Mu, yang berharap kepada-Mu. Kau tidak akan pernah biarkan berjalan sendiri. Kau biarkan. Kami percaya Engkau, Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai
Sebab Engkau setia kepada kami Tuhan. Sebab tangan-Mu selalu memegang kami. Sebab janji-janji-Mu Kau genapi dalam hidup kami anak-anak-Mu. Maka dari pihak kami tetap akan setia selama-lamanya. Kami tetap akan mengiring kepada Engkau apapun yang terjadi. Kami tetap percaya kepada jalan-jalan-Mu yang Kau tunjukkan bagi kami. Kami tetap akan setia melakukan tugas dan panggilan kami. Supaya dengan demikian, kami disebut sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini pujian kami, ini sembah kami kepada Engkau. Biar Kau perhitungkan sebagai sebuah kebenaran yang mendatangkan kemuliaan dan perkenanan atas kami semuanya. Kami melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Roh Kudus. Beri kami terang-Mu, supaya jalan-jalan Tuhan kami kenal. Jalan-jalan Tuhan kami percayai, dan jalan-jalan Tuhan akan kami tempuh sepanjang kami hidup ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Kita buka Alkitab kita saudara, dari Ulangan pasal yang kedua. Alkitab saya halaman sekitar 192 Perjanjian Lama. Saya akan pandu saudara untuk membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Nanti ada perikop-perikop lain kita akan singgung, dan kalau ada hal yang perlu kita baca, kita akan baca. Ulangan pasal yang kedua, demikian firman Tuhan. Riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir. Meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Nah, sampai di sini dulu saudara pembacaan kita. Saudara, di dalam pasal yang kedua kitab Ulangan ini menceritakan kembali beberapa hal saudara. Yang pertama tentang meriwayatkan perjalanan di padang gurun. Sejak mereka keluar dari Mesir, lalu mereka ada di daerah Gunung Sinai, lalu mereka berjalan lagi ke Kades Barnea, dan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, generasi kedua yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian itu diberikan sebuah riwayat. Dijabarkan oleh Musa atas perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya generasi kedua ini mengerti bahwa Tuhan Allah mereka yang mengeluarkan mereka dari Mesir untuk masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Tuhan Allah yang menuntun, menyertai, membuka jalan, dan memberikan berkat-berkat serta kemenangan-kemenangan
bagi para musuh bangsa Israel. Dan apa yang kita baca tadi saudara, ini menyatakan bahwa rute perjalanan padang gurun itu Allah yang menentukan. Allah yang memastikan mereka jalan kemana, belok kanan, ke arah utara, ke selatan, memutar. Semuanya Allah yang menuntun. Nah saudara tahu, di ayat yang ke-7 dikatakan Allah menyertai engkau. Allah membawa bangsa yang dipilih ini dan bukan hanya mengeluarkan saja dari Mesir, tapi sepanjang tapak setiap tempat yang diinjak bangsa Israel, Allah menyertai. Sekalipun orang Israel harus menanggung akibat dosa-dosa pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka. Yang kemarin kita baca ya saudara, dari mulai kitab Keluaran, ya, Imamat sampai kitab Bilangan, bagaimana bangsa Israel begitu mengecewakan Tuhan. Ini angkatan yang pertama itu. Sampai di pasal yang pertama kitab Ulangan diceritakan kembali bagaimana kegagalan 10 pengintai yang memiliki iman yang rapuh. Iman yang tidak menggambarkan anak-anak Tuhan. Melihat musuh, melihat orang-orang enak yang badannya tinggi besar, maka iman mereka ciut. Mereka lupa bahwa mereka dituntun, disertai dan dibela oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan Allah menghukum mereka. Lalu Allah mengizinkan mereka gagal di dalam penyerangan bagian selatan. Nah atas dasar itulah Tuhan kembali memerintahkan Musa untuk memberikan wejangan dan riwayat. Kalau engkau pengen masuk ke tanah perjanjian dan tidak mengalami apa yang dialami oleh generasi pertama, yaitu bapak ibumu, orang tuamu yang dibinasakan Tuhan di padang gurun, maka engkau harus ingat, engkau harus betul-betul berpegang kepada perintah Tuhan. Engkau harus betul-betul setia melakukan apa yang difirmankan Allah. Maka engkau akan masuk ke tanah perjanjian. Dan sekali lagi, dari apa yang kita baca saudara, kita mengerti sekarang hatinya Allah itu seperti apa. Kalau saudara ingat, saudara jeli, saudara masukkan firman dalam hati saudara, saudara akan tahu bagaimana sejak Allah menciptakan manusia sampai memilih Israel sebagai bangsa pilihan. Mereka dikeluarkan Allah dari Mesir. Kita ngerti sekarang hatinya Allah itu seperti apa. Dia betul-betul ingin menepati janjinya, memasukkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Allah terus saja beserta dengan mereka. Sebab apa saudara? Sebab mereka pernah melakukan kesalahan dan mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ini, di satu sisi kita melihat satu bangsa yang tegar tengkuk ini. Setiap kali dihukum Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia teriak-teriak kepada Tuhan. Kalau tahu mereka takut berhadapan kepada Tuhan, dia minta tolong Musa untuk berbicara kepada Tuhan supaya diampuni. Dan Allah melihat hal itu saudara, itu penuh dengan belas kasihan. Allah akan terus menyertai mereka, memberkati mereka, menuntun orang-orang yang bertobat. Kendati mereka pernah gagal. Dan untuk sementara dia meninggalkan Allah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa bangsa ini akan masuk ke tanah perjanjian. Walaupun memang yang masuk hanya generasi kedua. Bersama dengan 2 manusia unggul, yaitu Kaleb dan Yosua. Selebihnya dibantai Tuhan, dibinasakan atas hukuman Tuhan di padang gurun itu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana besarnya hati Allah. Generasi demi generasi akan berlalu, tapi rancangan Allah pasti terjadi. Nah mari kita lihat saudara, saya sangat ingin membagikan ini kepada saudara. Karena apa yang akan saya sampaikan ini saudara, ini betul-betul
kita bisa melihat kebesaran hati Allah yang luar biasa. Di ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Coba bayangkan, 40 tahun Tuhan menyertai mereka. 40 tahun Tuhan menyediakan berkat-berkat buat mereka. 40 tahun Tuhan tidak meninggalkan mereka berjalan sendiri di padang gurun. Walaupun hati Allah sering dikecewakan. Walaupun Tuhan sering dikecewakan oleh bangsa Israel. Tapi kesetiaan Allah kepada bangsa ini betul-betul dibuktikan, saudara. Janji-janjinya itu betul-betul digenapi. Ya, yang salah dihukum. Itu melambangkan bahwa apa? Allah itu setia dan adil. Kesetiaannya menepati janji-janjinya. Keadilannya dia tidak bisa dipermainkan. Siapa yang bersalah, siapa yang berdosa, siapa yang membelakangi Tuhan, ya dihukum. Dan padang gurun itu betul-betul tempat pemurnian. Padang gurun betul-betul tempat pemurnian. Itu saintifikasi yang paling tepat bagi bangsa Israel. Dan di masa-masa saintifikasi itu, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Sama seperti kita. Sejak kita percaya kepada Yesus, berkat-berkatnya dicurahkan buat kita. Keselamatan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita. Tapi jangan lupa bahwa kita masih ada di padang gurun kehidupan. Ini masa-masa saintifikasi kita. Dari pihak Allah akan memberikan kasih kesetiaannya. Tetapi juga keadilannya. Nah, dari pihak kita, ayo kita belajar dari bangsa ini, saudara. Jangan pernah tegar tengkuk. Jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan. Jangan pernah melupakan tangan penyertaan Tuhan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita semuanya. Nah, pada bagian ini, saudara, menggambarkan bagaimana di tengah-tengah pemberontakan bangsa Israel, Allah selalu ada. Periode pengembaraan di padang gurun ini, saudara, itu adalah masa-masa penghakiman untuk generasi Israel yang kurang beriman. Ini masa-masa penghakiman bagi mereka yang menolak, bersungut-sungut, tidak taat, tidak puas, ya, tidak pernah merasa syukur kepada Allah. Ini masa-masa penghakiman. Tapi sebaliknya kepada mereka yang taat dan setia, ini masa-masa pemuliaan, masa-masa penguatan iman supaya nanti boleh masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Dan saudara tahu, sebenarnya ya, ini para rabi-rabi Yahudi itu, saudara, sebenarnya mengungkapkan begini, ini masa-masa bulan madunya Allah bersama dengan orang Israel. Itu, saudara. Ya. Kenapa? Saudara bisa bayangkan. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak punya apa-apa. Mentalis budak. Mereka tidak bercocok tanam di padang gurun. Dan memang tidak bisa bercocok tanam. Mereka tidak berternak. Mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa selain berjalan dan beribadah. Tapi bukankah sekalipun mereka tidak mengusahakan apa-apa, mereka dicukupkan Tuhan? Allah melihat bangsa Israel itu sebagai mempelainya yang harus dijaga, dirawat, dipelihara, diberikan kehidupan. Makanya para rabi bilang ini masa-masa bulan madunya orang Israel dengan dengan Allah. Tapi sayang, masa-masa bulan madunya itu dirusak oleh ketidakpercayaan mereka. Ya. Mari, kalau saudara mendapatkan anugerah Allah, kalau saudara mendapatkan kasih setia Tuhan, ya, ini masa-masa di mana Tuhan melimpahkan kasih setianya buat kita semua sebagai mempelai perempuan.
kita sedang ada dalam sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan. Jangan rusak dengan sungut-sungut kita, saudara. Jangan rusak dengan ketidakpercayaan kita kepadanya. Jangan rusak dengan apa? Dengan menyakiti hatinya. Allah pengen bangsa Israel tahu hati Allah itu seperti apa. Allah rindu bangsa Israel mengerti isi hati Tuhan. Demikian pula kita. Masa-masa sulit kita, masa-masa padang gurun kita, ya, masa-masa menjalani kehidupan hari lepas hari yang selalu ada masalah. Tuhan pengen kita semuanya sebagai umat Allah ngerti hatinya Tuhan. Ngerti kehendak Allah. Ngerti isi hatinya Tuhan. Yang penuh dengan belas kasihan. Yang penuh dengan perhatian. Yang penuh dengan perlindungan, bimbingan yang tidak pernah putus-putusnya. Oleh sebab itu, kalau kita baca Ulangan pasal yang kedua ini, Musa dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dengan perasaan yang luar biasanya, menyampaikan riwayat ini kepada bangsa Israel, generasi yang kedua. Kalian jangan seperti bapak ibumu. Kalian jangan ikuti cara-cara orang tuamu yang dibantai Tuhan, yang dibinasakan Tuhan di padang gurun. Mereka tidak pernah mengucap syukur. Mereka lupa akan Tuhan. Nah, ini pentingnya kitab Ulangan itu seperti itu, saudara. Ya, ingat kemarin saya sampaikan kan tujuan kitab Ulangan itu apa? Salah satunya supaya bangsa Israel generasi kedua tahu riwayat bangsa Israel generasi pertama yang keluar dari Mesir. Demikian pula dengan kita. Ayo, kita harus tahu Allah selalu ada di pihak kita. Allah selalu menyertai kita. Kapanpun kita ada. Dimanapun kita berada. Ujian sebesar apapun yang kita hadapi. Pencobaan dari iblis sekuat apapun yang kita lawan. Allah tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Nah, ini bagian dari yang pertama, saudara. Di dalam riwayat perjalanan di padang gurun. Nah, saya akan sedikit kasih penjelasan buat kita semuanya. Tentang apa, saudara? Riwayat peperangan melawan Sihon, Raja Hesibon. Ya, Sihon, Raja Hesibon. Ayat 26. Sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Demikian firman Tuhan, ayat 26. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kadernot kepada Sihon, Raja Hesibon. Menyampaikan pesan pendamaian. Ya, perdamaian, maksudnya perdamaian karena Israel akan lewat dari situ. Bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan. Dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar. Sampai aku menyeberangi sungai Yordan dan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya. Sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, ini dikisahkan kembali oleh Musa kepada bangsa Israel. Kalian tahu nggak? Dulu saya bersama dengan orang tuamu pernah diperintahkan Tuhan untuk melalui wilayah namanya daerah Hesibon. Ya. Dan kita disuruh berjalan situ tidak menyimpangkan ke kiri. Kalau kami mengalami kelaparan, kami akan beli makanan mereka dengan uang. Kalau kami haus, kami akan beli air mereka dengan uang juga. Jadi Tuhan sudah perintahkan, karena engkau sudah diberkati, jangan merugikan orang-orang yang engkau
lewati. Daerah yang engkau jalani, jangan kau rugikan. Bayar. Engkau sudah diberkati, bayar. Jangan punya mentalitas gratisan. Kira-kira seperti itu. Tapi sayang, apa yang kami utarakan kepada raja ini, Raja Sihon ini, mereka tidak mengizinkan kami. Sehingga apa? Tuhan mengeraskan hati mereka. Dan suatu kelak nanti mereka dihukum Tuhan dengan luar biasa. Pelajaran yang kedua, saudara. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, Tuhan perintahkan, suruh membeli, ya membeli. Jangan punya mentalitas gratisan. Sebab dari mentalitas budak yang tidak pernah mengeluarkan uang ya, untuk membeli sesuatu. Taunya cuma gratisan saja, mau enaknya saja. Sekarang mereka diajar Tuhan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Dari sini kita bisa melihat bangsa Israel diubah dari mentalitas budak menjadi mentalitas anak raja. Nah, dari peristiwa ini, saudara, walaupun nanti pada saatnya apa, saudara, mereka tidak diizinkan lewat situ. Ya, mereka tidak diizinkan untuk lewat di situ, dan Tuhan mengerahkan hati orang itu, dan Tuhan akan hukum orang itu. Dari sini kita bisa melihat, saudara, Allah betul-betul ingin mendidik dan mempersiapkan bangsa Israel untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan yang betul-betul suci, murni, dan tidak bercacat celah. Mereka harus betul-betul ikuti apa kata Tuhan. Dan kalau mereka ikuti apa kata Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang akan melalukan semua masalah mereka. Tuhan yang akan berikan kemenangan demi kemenangan. Ya. Kepada orang yang bangsa yang dihadapi, bangsa Israel, ketika Tuhan bilang, kamu jangan apa-apakan bangsa itu. Israel harus taat. Kamu harus membeli dengan uangmu. Israel harus taat. Kamu harus membawa korban persembahan. Israel harus taat. Kamu harus menyerang negeri itu, mengalahkan raja-rajanya. Kamu harus taat. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah menuntut ketaatan bangsa Israel. Supaya mereka betul-betul berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Nanti, saudara, pada ayat-ayat berikutnya, pada pasal-pasal berikutnya, ada bangsa-bangsa yang harus dilawan bangsa Israel. Dan ada juga raja-raja yang tidak boleh diusik oleh bangsa Israel. Hal ini menunjukkan apa? Allah pegang kendali. Allah pegang kendali. Tepat seperti apa menjadi tujuan kitab Ulangan. Kalau dulu bangsa Israel kehilangan kendali hidup. Kalau dulu bangsa Israel generasi yang pertama di padang gurun, mereka kehilangan orientasi kehidupan. Mereka menolak Tuhan. Mereka tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada kitab Ulangan ini dengan tegas Allah perintahkan Musa. Sampaikan kepada generasi kedua. Sekarang aku yang pegang kendali. Aku yang mengatur mereka. Aku yang harus menuntun mereka. Mereka hanya aku minta untuk melihat aku, mengenal aku, dan taat kepadaku. Demikianlah kitab Ulangan ini mengajarkan buat kita semuanya. Generasi perjanjian baru, termasuk generasi kita ini, saudara. Menghadapi apapun juga. Menghadapi para musuh. Melewati jalan-jalan yang kita lalui. Tuhan yang pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita binasa di padang gurun, saudara. Jangan sampai nama kita terhapus dari kitab kehidupan. Jangan sampai kita tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, yaitu surga yang mulia. Gara-gara apa? Di padang gurun dunia ini kita kehilangan kendali. Kita tidak taat kepada Tuhan. Kita memberontak kepadanya. Kita lebih suka kembali kepada kehidupan yang lama. Seperti mereka pengen kembali ke Mesir. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Mari, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, arahkan hidupmu. Arahkan tanganmu hanya kepada Tuhan. Sebab dialah yang pegang kendali dalam hidup saudara dan saya.
Sekali lagi saya ingatkan, di dunia ini adalah padang gurun hidup kita. Di dunia ini masa-masa sanktifikasi kita. Di dunia ini masa-masa ujian kita. Apakah kita akan lulus? Apakah kita akan dinyatakan layak sempurna? Semuanya ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lari dari rencana Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Sebesar apapun masalahmu, sehebat apapun pergumulanmu, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran Ulangan pasal yang kedua ini. Bagaimana Tuhan perintahkan Musa untuk meriwayatkan kembali keadaan padang gurun pada waktu itu kepada generasi kedua yang sebentar lagi, hanya hitungan bulan mereka masuk ke tanah perjanjian. Hal ini perlu Musa sampaikan supaya generasi kedua ini tahu persis siapa Allah mereka. Siapa Tuhan mereka. Tuhan yang menyertai mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan yang sama itu juga yang akan memasukkan mereka ke tanah perjanjian. Kami belajar bagaimana Tuhan yang sama, yang mengasihi bangsa Israel, yang memilih Musa, yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan yang sama yang kami sembah hari ini, yang kami percaya hari ini. Tuhan juga menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami lihat bagaimana di perjalanan hidup kami di dunia ini, ibarat padang gurun yang Tuhan izinkan kami lalui. Sulit memang, tidak mudah, penuh rintangan dan godaan. Banyak pilihan-pilihan, apakah kami tetap setia kepada Tuhan atau kami mengingkari kasih setia Tuhan. Bahkan banyak di antara kami yang berpikir kami ingin kembali kepada kehidupan yang lama kami. Kami belajar sekarang. Tuhan sampai harus mengizinkan ada kitab Ulangan ini supaya terus diberikan pengulangan-pengulangan atas isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Dan hari ini kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk peringatan-peringatanmu, untuk nasihat-nasihatmu, untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang kami pelajari hari ini. Semakin kami mengerti isi hati Tuhan, maka semakin kami tahu rencana dan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan demi kesulitan. Entah masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pelayanan dan apapun juga. Ingatkan mereka ya Tuhan, mereka sedang ada di padang gurun. Jangan sampai mereka lupa akan kehadiran Tuhan. Sebab sebesar apapun kesulitan kami, sehebat apapun masalah kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena pada akhirnya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Asal kami taat setia, kami terus berjalan dalam terang firman-Mu, maka kami akan sampai kepada destiny hidup kami, itu surga yang mulia. Berkati kami semuanya, berkati pribadi lepas pribadi, berkati keluarga dan rumah tangga kami, berkati usaha bisnis anak-anak-Mu, berkati pelayanan, apapun juga yang melakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.